Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildanurdin dengan NIM 25210056. Di sini saya akan menyimak video tentang critical thinking yang narasumbernya Guru Gembua. Mereka hanya akan mengingat sesuatu yang menurut mereka penting, itu otak. Ketika mereka belajar, tapi tidak dikasih tahu maknanya apa, mereka nggak tahu, sekali saya belajar ini faedahnya untuk apa, maka si otak itu akan mencoba menghapus materi yang kita pelajari. Terus sama kita diingat-ingat lagi, karena harus ulangan. Terus sama otak secara otomatis dihapus lagi, diingat lagi, dihapus lagi. Itulah yang terjadi waktu kita sekolah. Dan betapa merusaknya itu terhadap otak. Karena otak dipaksa untuk mengingat sesuatu yang dia tidak tahu maknanya apa gitu. Ya juga ya. Iya kan? Iya. Nah kan misalkan gini, kita akan mudah sekali mengingat lagu yang relevan buat kita. Pas lagi putus ya ada lagu itu tuh tiba-tiba langsung nerap gitu. Ya karena relevan si otak mengidentifikasi bahwa informasi dari lagu itu adalah cocok buat kehidupan saya gitu. Itu kan gitu. Cara kerja otak tuh begitu. Nah kemudian kita belajar sesuatu yang kemudian dihapus lagi sama otak, dipelajari lagi ya rusak lah. Setelah rusak si otak itu akhirnya apa? Trauma belajar. Makanya waktu SMA kita pas sekolah itu pelajaran paling menarik buat siswa di sekolah itu adalah pelajaran kosong, jam kosong. Iya kan? Iya. Sama. Nah, jadi di video ini menyoroti bagaimana sistem pendidikan seringkali membuat siswa mengalami trauma belajar. Hal ini terlihat dari fenomena di mana siswa merasa sangat senang ketika adanya jam kosong. Sama olahraga kalau saya. Ya, sama olahraga. Ya, olahraga seru banget. Nah, tapi balik lagi, kenapa siswa-siswa kita suka sama pelajaran kosong? Ya karena, coba pikiran paling sederhananya gini. Saya menghabiskan waktu untuk sekolah dan ayah ibu saya menghabiskan uang agar saya bisa bersekolah. Jadi ketika jam kosong harusnya saya demo, saya marah pada sekolah itu. Karena saya udah bayar, saya sudah mengorbankan waktu saya sudah mengorbankan perhatian saya. Kenapa juga dikasih jam kosong? Kan marah. Tapi kenapa siswa malah senang? Karena siswa trauma belajar. Jadi otaknya udah sangat menderita. Jadi pendidikan dalam hal ini bukan memajukan. Pendidikan kita bukan untuk memajukan, tapi pendidikan itu untuk merusak otak kita. Sehingga Nah, jadi di sini secara logika, siswa atau orang tua mereka sudah membayar mahal untuk mendapatkan pendidikan. Kegembiraan saat tidak belajar ini dianggap sebagai tanda bahwa siswa sudah menderita karena dipaksa menghafal materi tanpa memahami maknanya. Ketika kita sudah dewasa, satu-satunya yang kita pikirkan ketika kita mau kuliah adalah jurusan apa yang paling mungkin memberi saya lapangan pekerjaan. Biar apa? Biar saya bisa menggunakan ijazah itu untuk mengemis-ngemis pekerjaan di kantor-kantor orang. Agar apa? Agar saya bekerja di mana, dengan siapa, jam berapa, jadwalnya apa, harus ditentukan sama pihak lain. Karena apa? Saya sudah tidak lagi bisa berinisiatif. Otak saya sudah rusak duluan. Jadi ketika orang dikasih pengangguran, seharusnya dia seneng. Ya, kreativitas bisa dilakukan sendiri atau sama tim ya. Harusnya dia senang. Tetapi orang Indonesia ketika dikasih pengangguran dia stres, dia tertekan karena apa? Karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Waktu jam kosong yang bikin senang itu, ketika jam kosong terjadi apa yang dilakukan siswa-siswa kita? Ya udah nggak ngapa-ngapain, karena kalau nggak disuruh mereka nggak melakukan. Nah, di sini pembicara berargumen bahwa pendidikan saat ini lebih banyak merusak otak daripada memajukannya. Hal ini menyebabkan lulusan hanya fokus mencari jurusan yang menjamin lapangan kerja agar bisa menjadi pengemis pekerjaan di kantor orang lain. Akibatnya, banyak orang kehilangan kemampuan untuk berinisiatif. Mereka terbiasa diatur jadwal dan tugasnya oleh pihak luar, sehingga saat menghadapi pengangguran, mereka menjadi stres karena tidak tahu harus berbuat apa. Bukan apapun. Jadi ini merusak mental, merusak intelektual. Pendidikan kita itu kerusakannya udah kompleks seperti itu. Jadi bahkan saya juga sampai bingung apa yang harus saya lakukan. Kalau misalkan pendidikan sudah seperti ini, dimulai dari mana gitu. Apa yang bisa diperbarui dari sini gitu.
saya beri dukungan yang besar kepada Pak Menteri Pendidikan dan jajarannya. Semoga mereka bisa menjadi bagian dari orang-orang yang berkontribusi terhadap perbaikan pendidikan. Ya, dan ini salah satunya kayak kata Mas Gembul tadi tuh hadirnya podcast yang dimana kita kasih gratis akses mereka nonton di YouTube, di Spotify, untuk mereka dengerin. Itu kan juga salah satu cara untuk mereka bisa tahu nih ide apa nih bisa gue eksekusi gitu. Tapi ngomongin jam kosong tadi aku malah kepikiran sesuatu. Aku ingat ketika aku SMA, ketika jam kosong, ketika guru nggak masuk, teman-teman aku yang tadi kayak nggak suka sama pelajaran A, B, C, itu mereka memanfaatkan jam kosongnya untuk melakukan yang sesuatu yang mereka senangi. Teman-teman yang cewek itu malah jualan. Mereka jualan kayak kosmetik, itu mereka jualan. Terus ada teman-teman yang suka main bola, itu mereka bikin bola kertas di belakang ruangan itu mereka tendang-tendang gitu. Sama angkatan saya. Nah, jadi poinnya aku sebenarnya itu yang mereka passionate about, ya kan? Iya. Dan ketika jam kosong mereka tuh, gue nih suka main bola, ya udah gue tendang-tendang gitu. Ada yang nonton film, ada yang kayak di belakang lagi podcast radio gitu lagi ngomong-ngomong tentang gosip tapi ya, tentang gosip guru. Terus ada yang kayak ada jualan-jualan. Sebenarnya itu yang mereka ingin lakukan kan? Iya. Ketika jam kosong, makanya aku pikir bahwa kenapa tidak didorong apa yang mereka sebenarnya ingin lakukan itu. Jadi pendidikan harus dimulai dari kebutuhan. Jadi kebermaknaan ilmu itu ketika dia mampu menyelesaikan masalah kita dan memenuhi kebutuhan kita. Poin selanjutnya, saat jam kosong siswa justru menunjukkan jati diri dan minat asli mereka. Ada yang berjualan kosmetik, bermain bola, atau sekedar mengobrol. Pembicara menekankan bahwa pendidikan seharusnya dimulai dari kebutuhan dan kebermaknaan ilmu. Ilmu harus bisa menjadi solusi untuk masalah nyata, bukan sekedar teori yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Itu aja. Pengetahuan itu maknanya itu kan. Saya bisa misalkan gini. Saya harus jago matematika biar saya nggak dikibulin kalau saya jual beli tanah. Saya harus belajar bahasa Indonesia biar saya itu bisa menjadi seorang misalkan pengajar yang baik atau ahli administrasi yang baik. Misalkan saya harus belajar fisika karena ke depan saya ingin menyelesaikan masalah-masalah dunia, diantaranya adalah global warming, misalkan gitu. Kan harus dimulai dari makna. Why? Iya, why? Menghasilkan motif. Dari motif itu akhirnya kita terpacu. Banyak orang yang nggak sekolah, nggak apa, tapi ketika dia terpacu untuk melakukan sesuatu, dia bisa jadi seorang sukses gara-gara itu. Makanya kita cek misalkan ada orang-orang terkaya di Indonesia katakanlah, ternyata dulunya miskin. Kenapa? Karena dia menggunakan kemiskinannya itu untuk motif bahwa segini menderitanya saya jadi orang miskin. Maka saya harus keluar dari kemiskinan itu. Dia berkorban mati-matian, siap mati karena miskin lebih menderita daripada kematian. Nah, jadi kesimpulan utama, krisis relevansi dalam pendidikan. Yang pertama, kegagalan sistem hafalan. Otak manusia secara alami akan menghapus informasi yang dianggap tidak bermakna. Pendidikan yang memaksa siswa menghafal tanpa memberikan konteks atau minat nyata hanya akan menciptakan trauma belajar. Itulah sebabnya jam kosong menjadi momen yang paling membahagiakan bagi siswa. Ya, selanjutnya yang kedua, kehilangan kemandirian dan inisiatif. Pola pendidikan yang kaku membuat mentalitas siswa berubah menjadi fasih. Lulusan sekolah cenderung hanya menunggu perintah atau bergantung pada lapangan kerja yang disediakan orang lain. Selanjutnya, passion muncul saat kebebasan hadir. Fenomena siswa yang berjualan atau menyalurkan hobi saat jam kosong membuktikan bahwa minat asli seseorang hanya akan muncul ketika tekanan kurikulum dilepaskan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan seharusnya berbasis pada minat dan bakat siswa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.